semuanya, selamat datang di podcast Dari Laut ke Dunia. Sebelumnya, perkenalkan saya Rifana Dan saya Zalfa. yang akan memandu acara podcast pada kali ini. Podcast ini akan menjadi ruang ngobrol yang santai tapi penuh makna, di mana kita akan membahas seputar bisnis, manajemen, dan kisah inspiratif dari industri ekspor perikanan Indonesia. Betul banget. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan perikanan, yaitu good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Bukan hanya sekedar teori, tapi praktik nyata yang bisa menentukan keberhasilan perusahaan dalam bersaing di pasar global. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita undang narasumber utama kita yaitu Bapak Aris Guntoro yang merupakan manajer dari PT Kencana Bintang Terang, perusahaan yang bergerak di bidang ekspor perikanan. Assalamualaikum, selamat datang Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih adik-adik semua di sini. Ini dari kampus IPB jurusan manajemen ya. Iya, betul Betul sekali. Bapak. Nah, nggak cuman itu, kita juga ditemanin oleh tiga teman kita, ada Nazwatu, Delia, dan juga Zira yang bakal kasih pandangan dan juga pertanyaan seputar topik kita. Halo semuanya. Halo, senang banget nih bisa join bareng. Halo, aku udah excited banget nih buat diskusi hari ini. Halo semuanya. Terima kasih banget ya buat udah ngejoinin aku juga di sini. Udah nggak sabar banget nih ngedengerin insight baru dari Pak Manajer. Oke, kalau gitu langsung aja kita kenalan lebih jauh tentang narasumber utama kita. Karena kalau ngomongin good corporate governance ini pasti bakal lebih menarik kalau kita tahu dulu nih terkait perusahaan beliau. Baik, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak tentang PT Kencana Bintang Terang, perusahaan yang Bapak pimpin. Fokus usahanya tuh ke apa aja sih dan biasanya ekspor ke negara mana aja? Oke, untuk PT Kencana Bintang Terang itu perusahaan pengolahan hasil perikanan. Itu diproses, kemudian diekspor ke luar negeri. Jadi ekspornya itu hampir 100% itu ke Amerika. Jadi mungkin kalau non Amerika mungkin hanya sekitar ya kurang dari 10%. Jadi produk yang diproduksi itu dikategorikan dua saja. Yang pertama adalah produk crab, pasteurisasi crab meat. Yang kedua adalah ikan beku, frozen food ya. Itu produknya ada dua. Jadi yang pertama nanti pasteurisasi crab meat itu rajungan. Mungkin kalau bahasanya itu blue sumim crab. Itu rajungan ditangkap oleh nelayan, kemudian dikukus, bahasanya dikukus. Setelah dikukus itu dikupas, habis dikupas itu disortir, diproses segala macam, kemudian dimasukin ke dalam kaleng atau mungkin dalam bentuk plastik cup, kemudian dikemas pakai karton, disimpan di suhu nol, kemudian diekspor ke Amerika di situ. Kemudian yang produk yang kedua adalah frozen fish. Frozen fish itu artinya ikan yang dibekukan. Ikannya itu kan ada beberapa jenis ikan, yaitu ada kelompok demersal. Demersal itu ikan karang. Itu ada kakap merah, ada kerapu. Kemudian ada ikan pelagis. Ikan pelagis sih, ikan pelagis itu ikan mahi-mahi. Itu ikan yang apa melayang lah kira-kira di permukaan di situ. Kemudian ada lagi namanya ikan cephalopod, itu gurita. Kemudian satu lagi ada namanya udang kipas. Semuanya itu dibekukan. Prosesnya itu macam-macam. Ada yang kalau ikan itu pertamanya difilet, dibekukan, dikemas, baru diekspor ke Amerika. Kalau yang ada jenis yang lain, itu ada yang hanya sekedar di pencucian. Pencucian di lain sisi insang, dibekukan, dikemas, baru diekspor ke Amerika. Kenapa kita jual ke Amerika? Karena pasar yang terbesar masih di Amerika. Jumlahnya penduduk di sana itu banyak, mungkin sekitar 300 jutaan, dan daya belinya itu cukup kuat di sana. Sehingga kita dijual di sana harganya juga lebih mahal di situ. Kira-kira gitu. Mungkin pendahuluan dari saya untuk ekspor itu adalah seperti itu. Kemudian ekspor ini memang selama ini akan bisa meningkatkan nilai jual ya. Dengan adanya proses itu nilai jualnya itu kan lebih tinggi misal.
Kalau orang di Indonesia kemampuan beli ikan itu berapa sih kan gitu kan? Mungkin hanya sekitar 35.000 atau 40.000 per kilo. Kalau di pasar-pasar ikan nila segala macam yang hanya untuk konsumsi domestik kan mungkin harga ikan yang mungkin hanya sekitar 35.000 per kilo lah kira-kira. Tapi kalau sudah diekspor begini, di Amerika harganya tinggi, itu harga ikan itu bisa ke angka 90.000, 100.000 per kilo itu sehingga akan meningkatkan nilai tambah dari ikan tersebut sehingga nelayan juga akan senang ikannya bisa lebih mahal kan gitu kan. Tuh, itu selama ini terus kemudian untuk pabriknya. Jadi kan namanya ini Kencana itu adalah perusahaan manufacturing. Manufacturing itu perusahaan pengolahan. Jadi ada pabriknya di sini. Jadi pabrik pengolahnya itu ada dua, ada di Cirebon dan ada di Makassar. Kalau di Cirebon ini daerah Kanci itu, kalau Makassar di daerah kawasan industri Makassar di situ. Terus eh, untuk Kencana Bintang ini ekspor per bulannya itu sekitar 7 sampai 8 kontainer per bulan. 7 sampai 8 kontainer per bulan gitu. Jadi kalau pengiriman ke Amerika itu gini, ini kan perjalanan dari Indonesia ke Amerika kan cukup jauh ya di situ. Itu kalau perjalanan itu kalau pakai kapal laut itu sekitar 45 sampai 60 hari. Itu kalau lewat kapal laut di situ. Jadi ikan kalau di apa ikan yang pasteurisasi itu dikirim suhu 0 itu suhu kulkas itu. Itu ya di kontainernya itu juga ada mesin pendinginnya itu dicolokkan di kapal itu selama 45-60 hari baru nyampe sana. Termasuk juga yang beku itu dikirim juga pada suhu minus 18 sampai 20 derajat itu juga dicolokkan di situ. Jadi perjalanan dari Indonesia sampai ke Amerika itu suhunya juga minus 18 sampai 20 di situ. Jadi pengiriman ke sana pengangkutannya adalah pakai kontainer. Terus untuk di sini ini termasuk industri padat karya ya. Kalau dibilang ini padat karya itu kan ada istilah istilah mungkin ada di belumnya itu ada padat mesin atau padat karya. Kalau padat mesin itu kan banyak menggunakan mesin. Tapi kalau industri perikanan ini adalah padat karya yang dipekerjakan itu banyak orang. Kenapa banyak orang? Karena di sini perlu keterampilan kayak misalkan rajungan. Rajungan itu kan habis dikukus itu kan perlu dikupas. Jadi dikupas itu perlu orang banyak untuk ngupas. Ngupas itu. Kalau pakai mesin nggak bisa. Nanti harus pakai orang. Jadi orang yang itu kan banyak yang diperlukan orang. Seperti orang filet itu kan orang misalkan ikan yang profesional itu juga ada apa? Orang yang filet, ada yang bersihkan, ada yang nyuci, ada yang nimbang, ada yang masukin ke storage, ada yang masukin ke ini, kira-kira gitu. Jadi karyawan apa industri itu termasuk industri padat karya yang memperkerjakan banyak orang di situ itu. Kalau di Cirebon mungkin sekitar 400-500 orang. Di Makassar juga segitu. Jadi dua industri ini mungkin karyawannya kadang mungkin hampir 1.000 orang lah. Itu yang dipekerjakan. Jadi insya Allah ini industri ini itu jadi akan bermanfaat bagi orang banyak di situ. Jadi satu itu karyawannya yang dipekerjakan banyak, terus kemudian juga akan meningkatkan nilai tambah dari nelayan itu kan gitu kan. Insya Allah tujuan dari awal dari perusahaan ini adalah memang ada dua. Jadi saat kita mendirikan usaha itu sebenarnya kita harus tahu dulu apa tujuan awalnya itu apa. Memang kalau tujuan awal dari perusahaan itu paling nggak ada dua, tujuan ekonomi sama tujuan sosial. Kalau tujuan ekonomi pasti nanti tentulah perusahaan itu pengen ada keuntungan. Tapi tujuan yang lainnya itu akan bermanfaat bagi orang banyak gitu. Jadi insya Allah dari apa dari adanya usaha pengolahan dan ekspor hasil laut ini, insya Allah akan banyak yang bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, kaitannya sama materi, monggo dilanjut aja. Apa yang mau ditanyakan, apa silahkan. Mungkin yang di situ, mungkin gambaran awal dari perusahaan itu seperti itu. Baik, Bapak. Mungkin kita nanyanya satu-satu dulu ya, biar Nah, nanti jawabannya satu-satu juga. Nah, kita ini karena kita ini podcast, jadi kayak jawabnya santai aja. Berarti keren banget ya. Jadi perusahaan ini tuh memang salah satu jadi pemain penting di ekspor perikanan.
Bener banget nih. Terus kalau misalkan bicara soal perusahaan besar, apalagi yang ekspornya itu udah sampai ke luar negeri, tadi juga udah disebutin kan, ekspornya itu nyampe ke Amerika. Tentu gak bisa lepas dari gimana cara perusahaan itu ngelola kan. Nah, itu nyambung banget nih sama topik utama kita, yaitu good corporate governance. Nah, betul banget nih Rifana. Sekarang kita mau nanya nih langsung ke Bapak. Kalau kita bicara tentang mengenai good corporate governance, apa sih artinya bagi PT Kencana Bintang Terang ini, Pak? Ini istilah good corporate government ya. Itu adalah bahasa Indonesianya kan tata kelola yang baik lah kira-kira gitu ya. Ini bahasanya seperti itu. Jadi seperti yang di awal tadi. Jadi kalau kita memulai usaha itu harus yang pertama itu kan tujuan awal dulu, niat dulu bahasanya gitu. Yang kedua niatnya itu harus baik dulu. Niat baik sama benar di situ kan niat awal. Niat awal itu kita bekerja untuk yang selain mendapatkan keuntungan juga harus bermanfaat bagi orang banyak itu niatnya begitu. Sehingga nanti itu dari tujuan awal itu maka akan eh, kan baik dulu tujuannya. Niatnya benar dulu. Kemudian kalau sudah niatnya seperti itu kan niatnya kan baik. Berarti harus ada cara dengan yang baik juga. Cara yang baik. Ya, cara yang baik itu berarti adalah tata kelola yang baik supaya tujuannya itu bisa tercapai kan kira-kira begitu. Kalau dibilang nanti teorinya apa namanya good corporate governance ya, tata kelola yang baik, itu yang jelas dari semua beberapa hal itu kan harus dilihat dulu. Itu kalau nggak dikelola dengan baik itu ya ekspor nggak akan bisa jalan, produksi kan nggak bisa jalan. Jadi kalau dilihat dari poin-poinnya kan gini, selintas saya tata kelola itu gini, perusahaan swasta, ini mungkin adik-adik biar mengerti, ini mungkin masih di bangku kuliah, belum pernah perusahaan itu seperti apa, ini saya kasih sedikit gambaran dari perusahaan itu ya. Jadi di perusahaan itu yang jelas, ini nanti katanya sama ruang lingkup GCJ ya, ruang lingkup ya. Jadi kalau di perusahaan itu ada yang namanya pemilik, ada yang namanya operasional, ada yang namanya pengawas di situ. Kalau namanya pemilik itu biasanya namanya pemegang saham atau namanya owner di situ. Kemudian ada yang menjalankan, itu biasanya namanya direksi. Ini mungkin biar sebagai pengetahuan juga adik-adik. Direksi sama yang ngawasi itu namanya komisaris. Jadi mungkin kalau mendengar adalah ada direksi, ada komisaris, ada owner, ini apa sih bedanya ini kan gitu kan. Jadi terus kemudian yang operasional itulah biasanya direksi sama ada di bawahnya lagi karyawan-karyawan itu di situ. Kemudian dari sini ini ada pihak-pihak yang terkait, stakeholder namanya. Stakeholder di situ itu kan ada misalkan di sini ada supplier atau nelayan. Kemudian ada lagi pembeli atau buyer. Kemudian ada institusi di situ. Kemudian ada lagi pemasok lain-lain seperti karton, plastik, es, dan lain-lain itu adalah stakeholder. Jadi tata kelola yang baik itu harus bisa mengelola semuanya itu. Mulai dari owner, mulai dari operasional direksinya itu sampai ke bawah, juga stakeholder yang ada. Jadi kaitannya sama apa tata kelola itu dari semua itu harus dikelola dengan baik di situ itu. Kalau dari saya yang saya baca itu kan ada beberapa prinsip apa namanya GCC itu ya. Saya baca itu kan ada namanya transparansi, ada yang namanya akuntabilitas, ada yang namanya responsibility, ada yang namanya independen, ada yang namanya fairness. Itu kan prinsip-prinsipnya itu. Prinsip-prinsip mungkin nggak sudah dikasih materi atau belum, tapi yang jelas semuanya ini dalam perusahaan yang ada itu pasti berlangsung di sini. Kalau semuanya nggak jalan, perusahaannya juga akan tidak bisa terkelola dengan baik. Transparansi itu apa? Transparansi kan terbuka. Jadi laporannya itu harus benar, terbuka, akurat, tidak ada yang ditutup-tutupi. Terus kemudian kalau namanya akuntabilitas itu harus bisa ditunjukkan secara akuntansi. Misal data-datanya harus lengkap. Misalkan ini saya beli gambarnya begini. Saya beli A ini notanya, saya beli ini notanya. Jadi secara administrasi keuangan itu harus bisa dibuktikan secara
akuntansi. Kemudian ada tanggung jawab, itu tidak boleh bertentangan sama hukum. Kemudian kalau independen itu harus mandiri, tidak boleh dipengaruhi sama orang lain. Dan lagi ada asas keadilan. Memang di perusahaan itu memang harus ada seperti itu. Itu otomatis kalau ini bisa jalan, semuanya harus dijalankan. Kira-kira gitu. Ini insya Allah kalau yang begini-begini biasanya tuh gini, itu secara teori sama praktek itu, oh ternyata itu teorinya begitu, secara praktek memang sudah dilakukan. Seperti saya dulu saat kuliah gitu, materinya kan peralatan institusi begini-begini, oh ternyata baru tahu, oh ternyata di perusahaan itu seperti ini, kan kira gitu. Dulu ada pembebotan, oh ternyata waktu kerja itu seperti ini. Dulu waktu kuliah itu mungkin ada pelajaran, ada yang namanya kontribusi margin, ada yang namanya profit margin. Ternyata di kerjaan, oh ternyata ada, memang disitulah kira-kira peran itu insya Allah dari yang biasanya kalau namanya prinsip-prinsip GCC itu kan ada singkatannya, yang tadi itu kan ada 5 itu toh. Itu kemudian yang cakupannya seperti yang saya sampaikan tadi, ada seluruh di perusahaan sama stakeholdernya itu, ya semua harus dikelola dari awal, mulai harus dengan cara yang baik, dimonitor, dievaluasi, seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang ditanyakan. Oke, Pak, makasih banget ya Pak, jawabannya benar-benar ngebuka insight baru banget nih buat kita, apalagi mahasiswa yang masih tergolong baru banget ya Pak masuk di dunia manajemen ini. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih Pak, dari sisi generasi muda nih ya, biasanya kan ya GCG ini kedengarannya kayak kaku banget kan karena terstruktur gitu. Nah, gimana sih Pak caranya bikin GCG ini jadi budaya yang hidup gitu di perusahaan, terutama di PT Kencana Bintang Terang ini sendiri? Jadi gini, namanya budaya itu adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Namanya budaya kan begitu. Budaya karena sudah dilakukan berulang-ulang. Yang paling susah itu bagaimana mengawalinya, tahu kan di situ itu. Mengawal ini supaya nanti bisa dikerjakan berulang-ulang sehingga nanti akan menjadi budaya. Jadi untuk bisa menjadikan kebiasaan atau itu dari awal ya satu, itu juga harus ada aturannya. Jadi aturan itu harus dibuat, kemudian dijalankan dengan kesadaran, terus berulang-ulang, harus diawali mulai dari pimpinan, sampai pimpinan itu harus ngajari, oh ternyata ada aturan begini, itu mulai atas harus memberi contoh, ini begini, nanti sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah, jadi semua itu akan mengikuti dan itu akan dilakukan berulang-ulang sehingga nanti akan menjadi sebuah budaya. Ini contoh lain ini, misal gini, biar menjadi budaya, misalkan anak laki-laki, ya kan saya punya anak laki-laki misalkan gitu ya, itu bagaimana bisa membudayakan anak laki-laki bisa sholat subuh di masjid. Contoh saja, ini sama dengan di situ itu ya harus kan sudah ada aturan, anak laki-laki harus ada di masjid, makanya semua harus ngajari, ini diajari ke masjid, terus diulang-ulang, nanti akan budaya bahwa akan terjadilah seperti bisa sholat di masjid. Lah seperti ini, seperti GCC ini, ya pertama harus yang sampaikan tadi, harus ada aturan, dilaksanakan dengan kesadaran, kemudian mau dikasih contoh dari atas dan semua menjalankannya seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Jadi dari penjelasan Bapak ini, GCG ini tuh bukan cuma soal kepatuhan, tapi juga strategi agar perusahaan itu tuh bisa dipercaya oleh mitra internasional. Betul, dan itu bikin kita penasaran banget nih. Pak, sebelumnya saya izin bertanya ya. Jadi kalau misalkan dalam praktik sehari-hari itu penerapannya pasti nggak semudah teorinya gitu kan. Nah, terus jadi gimana sih implementasi GCG ini berjalan di PT Kencana Bintang Terang? Jadi semua tahapan itu pasti ada beberapa tahapan ya. Jadi semua itu pasti ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi, ya kan itu kan. Jadi perencanaan itu kan dibuat ada rencana tahunan, ada rencana bulanan, ada rencana harian. Terus kemudian setelah itu ada rencana kan pelaksanaan. Setelah pelaksanaan juga harus ada evaluasi. Evaluasi harian juga ada, evaluasi mingguan juga ada, evaluasi bulanan juga ada, evaluasi tahunan juga ada. Jadi ketika nanti semua itu ada evaluasinya, jadi yang kayak program GCG segala macam itu akan bisa
terbaca apa tata kelolanya tersebut, apakah perusahaan ini masih sesuai dengan aturan, apakah perusahaan ini secara bisnis itu masih masih bagus, apakah sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, itulah kira-kira evaluasi-evaluasi itu yang kita lakukan di situ setiap tadi itu ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan seperti itu. Jadi semuanya itu dikelola dengan seperti itu, planning, action, dan evaluation kan gitu kira-kira gitu. Oke, saya izin bertanya, Pak. Tadi kan Ya, Bapak udah ngejelasin sedikit tentang prinsip-prinsip GCG-nya, mulai dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, dan kewajaran. Nah, menurut Bapak, mana yang paling ditekankan di PT Kencana Bintang Terang, Pak? jadi prinsip-prinsip itu otomatis ya, tidak ada yang ditekankan ya. Jadi semua sama yang lainnya itu saling terkait. Jadi tidak bisa kita hanya milih misalkan yang pertama itu transparansi saja tanpa adanya independen juga tidak bisa kan gitu kan. Misalkan hanya independen saja tanpa apa namanya akuntabilitas juga tidak bisa. Itu adalah semuanya harus sama, harus dijalankan semua. Kalau nggak dijalankan kan berjalan salah satu ya nanti ya tata kelolanya bisa rusak kan kira-kira begitu ya. Baik, Bapak. Jadi tadi perusahaan itu udah menekankan kan ya prinsip-prinsip dari GCG. Nah, lalu gimana sih cara perusahaan tuh memastikan karyawan ini di semua levelnya tuh benar-benar memahami prinsip dari GCG ini? Jadi kalau di ini kan urusan dari kekaryawanan ya. Jadi kalau perusahaan yang ini tata kelola itu dari ini ke SDM-an ya. Jadi awal itu kita harus sampaikan dulu bagan organisasi dulu ya. Di situ tuh organisasi dari perusahaan itu seperti apa, ya kan? Kemudian setelah tahu organisasi bagannya seperti apa, nanti kan ada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing di situ. Misalkan ini ada supervisor, hanya ini tanggung jawabnya ini, misalkan sekelas penanggung jawab tugasnya ini, misalkan ini bagian umum tugasnya ini. Jadi dari struktur organisasi itu harus karyawan juga harus tahu, oh inilah saya posisinya di sini, tugas dan tanggung jawab saya segini. Jadi kalau sudah tahu tugas dan tanggung jawab masing-masing, dia juga untuk tata kelola, dia setiap bagian itu dia juga harus punya yang saya sampaikan tadi, ada perencanaannya seperti apa, actionnya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Jadi evaluasi semuanya itu nanti itu akan eh, kalau sudah dilakukan begitu, nanti GCG untuk karyawan juga akan terbaca gitu. Oh, ternyata saya sudah tata kelolanya sudah benar gitu kan. Oh iya, saya laporannya sudah benar. Saya kan transparansi. Oh, yang saya laporkan ini sudah disetujui oleh perusahaan, misalkan seperti itu. Jadi seperti itu karena transparansi. Nanti kan disampaikan misalkan karyawan itu juga ada penilaian-penilaiannya gitu kan. Oh, karyawan ini begini, ada trainingnya. Kalau urusan kekaryawanan itu juga ada istilahnya pihak-pihak dari luar yang memang juga akan mengawasinya di situ. Ya, oke, Nasfa, ada lagi? Boleh saya Pak, saya ada curious juga nih, kayak penasaran juga. Nah, sejauh ini Pak, kalau dari PT Kencana Bintang ini sendiri itu dari penerapan GCG-nya itu ada nggak sih Pak dampaknya ke kehidupan sehari-hari di perusahaan? Misalnya nih, kayak bikin suasana pekerjaannya jadi lebih terbuka atau komunikasi antar tim jadi lebih lancar atau mungkin malah sebaliknya gitu Pak. Jadi kalau dari CG itu kan istilahnya kan itu tata kelola yang baik ya. Jadi kalau tata kelola yang baik itu juga membuat suasana kerja juga lebih enak, lebih nyaman ya di situ itu. Jadi hubungan antar karyawan, bekerja itu lebih teratur, lebih disiplin. Di situ itu suasananya itu lebih enak, kekeluargaannya juga enak. Jadi gitu kan, karena adanya transparansi, kan terbuka. Misalkan ada masalah-masalah apa disampaikan itu, ini saya ada problem ini penyelesaiannya begini, kita sampaikan terbuka di situ. Terus semua yang aturan-aturan perusahaan dilakukan atau aturan itu kan memang untuk kebaikan. Kalau itu dilakukan kan
insya Allah dari perusahaan sendiri kan ke apa aktivitas jadi lebih nyaman nanti di situ ya. Wah, jadi kelihatan banget nih ya kalau GC gini nggak cuma soal aturan di atas kertas atau sekedar teori doang, tapi juga benar-benar membentuk budaya kerja di perusahaan. Bahkan sampai ke komunikasi sehari-hari juga loh. Nah, tentu saja nggak sampai, apa namanya, supaya bisa sampai ke titik itu pasti ada proses yang panjang juga kan? Betul. Nah, kalau ngomongin proses nih, pasti ada tantangannya juga ya, Pak. Apa sih hal yang paling sulit dalam menerapkan GCG ini di industri ekspor perikanan Bapak sendiri? Ya, sebenarnya kalau kita dasari ya, jadi semua kalau didasari sama niat ya. Jadi niat untuk tata kelola yang baik itu tidak ada yang nggak bisa. Insya Allah itu semuanya bisa. Tapi yang jelas itu niat dulu. Saya dari perusahaan niat untuk melakukan tata kelola yang baik. Ya, dari perusahaannya begitu. Itu akan harus ditularkan semua sampai ke seluruh karyawan sampai ke seluruh stakeholder. Harus diniatkan dulu. Karena nanti kalau tantangan itu banyak. Namanya kerja di industri itu di perusahaan itu tantangannya itu sangat banyak di situ. Tidak sesimpel begini. Jadi kalau diniatkan saya akan kelola supaya perusahaan ini bisa survive jangka panjang. Jadi sebenarnya tata kelola yang baik itu bisa terlihat ketika perusahaannya itu bisa jangka panjang. Itu kelihatan. Jadi kalau tata kelola yang tidak baik, itu perusahaan itu tidak akan jangka panjang biasanya begitu. Biasanya begitu, karena nggak dikelola dengan baik, akhirnya hanya 1-2 tahun paling sudah selesai. Tapi kalau tata kelola itu dibuat sebagus mungkin, itu nanti akan jangka panjang. Karena tantangan misal begini, industri perikanan itu kan industri musiman. Itu kadang ada ikan, kadang ada kan ada musim ikan, ada normal ikan, ada sepi ikan kan di situ. Kadang-kadang di situ itu tantangan dari bahan baku. Kemudian dari pasar misalkan, dari pasar Amerika itu kan tantangannya itu kan juga banyak. Itu ada negara-negara lain yang juga suplai ke Amerika kan gitu kan. Belum lagi kebijakan-kebijakan negara itu. Kadang kemarin ada tarif Trump itu tiba-tiba menaikkan tarif masuk 19%. Belum selesai itu, muncul lagi isu radioaktif di udang. Belum lagi terbaru ada lagi radioaktif di cengkeh. Ini belum lagi isu lagi mamalia laut yang gitu kan. Jadi sebenarnya proses-proses tantangan itu banyak. Tapi kalau dengan kita itu semua lini itu kita menerapkan itu tata kelola yang baik, itu semuanya saling saling bahu membahu kita selesaikan satu persatu masalah-masalah itu kan makanya nanti kan bilang ada beberapa rencana, ada beberapa action, ada evaluasi dan itu dilakukan terus-menerus di situ. Nanti untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di perusahaan. Kira-kira begitu. Oke Pak, mau nanya nih Pak, kira-kira ada nggak sih tantangan dari sisi internal sama eksternal perusahaan? Contohnya nih kalau di internal tuh kayak resistensi karyawan atau budaya lama yang susah diubah. Terus kalau eksternal tuh kayak misalkan ada tantangan dalam menjaga kepercayaan mitra internasional. Apalagi kan kalau terjadi isu seperti keterlambatan pengiriman ya Pak atau kualitas dari produk gitu. Jadi kalau tantangan dari dalam ya, jadi ya wajar lah. Jadi kalau namanya di perusahaan ya, perusahaan itu dari karyawan, tapi yang jelas selama kita itu dari awal sudah benar ya, niatnya benar, caranya benar, aturannya benar, itu kita tinggal melaksanakan aja komunikasi sama karyawan. Kalau kita komunikasi sama karyawan juga tidak berjalan, misalkan misalkan atasannya merasa menang sendiri, anak buahnya nggak dipikirin, nah pasti akan ada penolakan seperti itu. Misalkan ada demo, kemudian ada minta LSM masuk sehingga nanti timbul masalah, ada yang istilahnya sabotase. Itu sebenarnya karena itu dari dari awal dasarnya, kemudian komunikasi ke karyawan itu juga tidak kurang bagus di situ. Tapi kalau dari awal sudah kita rencanakan dengan benar, tidak akan terjadi di situ karena aturannya itu jelas ya. Jadi sebenarnya aturan dari perusahaan itu komplit di situ.
Jadi kalau di perusahaan di sini ini kita kekaryawanan aja itu sebenarnya ada audit dari luar, namanya audit sosial. Audit itu dari pihak luar itu akan mengaudit gajimu berapa, kontrakmu gimana, kan itu hak dan kewajibannya itu apa saja itu semuanya tertulis. Kayak peraturan perusahaan itu harus dilaporkan di Snaker. Kemudian ada kalau karyawan statusnya kontrak atau itu tetap juga harus dilaporkan ke kan. Jadi semua itu kalau sudah sesuai dengan aturan ya resistensi yang ditanyakan itu ya insya Allah bisa diselesaikan. Jadi tidak sampai menghambat ke seperti itu. Kemudian kalau yang kaitannya sama di pasar, jadi gini, itu pasar itu sebenarnya itu kan kalau kita ke Amerika itu kan orang Amerikanya nggak datang ke pabrik itu. Jadi orang Amerika itu nggak pernah datang ke pabrik ngecek satu-satu barangnya itu enggak. Jadi kepercayaan. Jadi kepercayaan yang disampaikan sini, saya mau produk misalkan krep dengan kualitas A gitu kan. Ya dia pokoknya kasih contoh seperti ini, kamu kerjain itu adalah kepercayaan dari buyer di situ. Jadi syarat ke buyer sana supaya tidak timbul masalah gini. Satu, itu harus menjamin kualitas. Kualitas harus dijaga sesuai dengan standar dari buyer. Kemudian yang kedua adalah kontinuitas sama jumlahnya. Jadi kalau sudah jumlahnya kontinu, kualitasnya bagus, terus kemudian continuous dengan jumlahnya itu, harga sudah cocok, saya pikir namanya jualan ya kira-kira seperti itu. Jadi buyer itu ya pasti akan terima dengan baik lah kira-kira begitu. Mungkin kalau di pasar yang saya sampaikan, tadi kalau kendala-kendala di pasar itu ya tadi, jadi kendala bukan masalah resistensi dari karyawan atau resistensi dari buyer, bukan. Sebenarnya kendala-kendala utama yang di bisnis itu sebenarnya ya faktor-faktor yang internal seperti tadi, kebijakan-kebijakan negara, musuh-musuh dari negara-negara lain, kira-kira begitu. Itu yang sebenarnya jadi hambatan-hambatan di situ. Kalau dalam penerapan, asalkan nanti dari awal sudah ditata dengan baik, terus dijalankan semua lini, itu insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Situ. Perusahaan ini Kencana itu kan sudah lama ya di sini ya. Itu ya sampai sekarang juga masih jalan kan. Ya mudah-mudahan dengan dikelola ini ya masih terus berjalan dan terus berkembang kira-kira begitu. Oke, apa lagi Mbak Naswa? Ternyata ini ya Pak, banyak banget ya tantangan yang harus dihadapi baik dari regulasi internal sampai menjaga kepercayaan mitra di luar negeri. Nah, saya ingin bertanya, Pak, kalau dari sisi kepercayaan publiknya sendiri, apakah penerapan GCG ini bikin pelanggan luar negeri itu lebih yakin untuk kerjasama jangka panjang atau enggak? Jadi otomatis ya. Jadi ini kan tata kelola yang baik. Otomatis nanti kalau sudah dikelola dengan baik, maka ekspornya juga akan terekspor dengan baik. Kalau sudah terekspor dengan baik, otomatis bayarnya juga akan senang tahu di situ. Jadi ketika penerapan itu juga diterapkan dengan benar, otomatis bayarnya juga akan merasakan efeknya juga ya di situ. Ya, kayak gitu. Kalau GCK-nya nggak jalan, kelolanya nggak bagus, itu kan juga bisa menimbulkan telat kirim atau malah nggak jadi kirim, nanti timbul problem kualitas, atau mungkin jumlahnya nggak sesuai, atau ada sabotase misalkan di situ, kirim ikan ternyata di dalamnya dikasih tambahan apa yang bukan ikan, jadi di sana jadi masalah, kan kira-kira gitu. Itu namanya itu. Jadi otomatis kalau GCG-nya bagus, eh, buyer juga akan, pembeli juga akan, harusnya juga akan bagus di situ. Oke, Ada Pak. lagi? Selanjutnya mau nanya nih Pak, apakah GCG di perusahaan ini juga mendorong perusahaan untuk lebih berinovasi gitu ke depannya, seperti menjaga kualitas produk atau mungkin meningkatkan standar ekspor mungkin? Ya, ya Bang, betul. Jadi industri begini ini kan terus berkembang ya. Jadi namanya ekspor ke Amerika itu semakin lama itu juga persyaratannya semakin susah ya di situ ya. Kalau dulu itu kalau ini gini, saya cerita yang industri ya. Jadi untuk ekspor ini sebagai pengetahuan juga adik-adik semua yang masih kuliah di sini ya.
Jadi untuk syarat ekspor itu sebenarnya awalnya itu hanya dua. Itu hanya SKP sama HACCP. Itu dari perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu cukup itu saja. Tapi dengan perkembangan permintaan pasar, sekarang nambah harus ada audit sistem namanya audit BRC. Itu dari UK sana. Itu audit sistem untuk jaminan mutu. Tidak hanya itu saja, itu terus berkembang itu. Selain itu harus ada namanya program kelestarian lingkungan. Sudah, kita juga harus mengikuti itu di situ. Ikuti untuk apa kelestarian lingkungan. Setelah itu ada lagi, masih ada lagi. Sekarang harus ada namanya audit sosial. Juga harus diikuti juga. Itu sarannya juga banyak sekali. Makanya ketika kita itu tidak mengelola dengan baik, untuk apa ada syarat-syarat seperti itu juga susah memenuhi kalau tidak melakukan GGC itu. Itu semua syarat-syarat itu pasti kita di dalam industri itu harus melakukan itu, apa yang kita namanya GGC itu, supaya bisa mengikuti persyaratan-persyaratan ekspor ke sana di situ. Jadi terus kedua, termasuk inovasi-inovasi juga bisa juga di situ. Karena untuk persaingan juga kita harus pinter-pinternya kita itu berinovasi. Kalau di dunia ikan itu persaingan kan tinggi di situ. Antar pabrik, antar apa yang di luar negeri itu harus pinter-pinter inovasi. Bagaimana meningkatkan rendemen, bagaimana menurunkan biaya produksi, bagaimana menambah produk, bagaimana apa meningkatkan nilai tambah di situ itu ya. Di situ semangat-semangat apa nilai-nilai GGC itulah yang dipakai di situ itu. Seperti itu ya. Oke, jadi menarik banget ya. Ternyata manfaat GCG itu luas banget. Dari membangun kepercayaan publik, terus juga meningkatkan motivasi karyawan, sama mendorong inovasi di perusahaan. Betul banget nih. Mungkin Adele. Pak, kalau untuk generasi muda yang nantinya mungkin akan terjun ke dunia ekspor, apa pesan atau harapan Bapak terkait penerapan GCG dari awal? Jadi yang pertama gini, sebelum lulus nanti kuliah ambil ilmunya dulu yang banyak. Itu yang pertama gitu. Jadi selama masih kuliah kita serap dulu ilmu-ilmu yang ada di kampus ya. Kampus diserap dulu kayak gini pelajaran GCG itu apa kan gitu kan. Oh ternyata GCG itu ini. Kemudian kalau dapat ilmu apa akuntansi di situ kan akuntabilitas itu dipelajari semua gitu kan. Dan nanti ketika ilmunya sudah penuh di sini nanti lulus. Ketika lulus nanti kan sudah tahu itu prinsip-prinsip GCG itu kayak apa. Ya nanti oh ternyata GCG itu seperti itu. Nanti di perusahaan nanti otomatis bisa bisa diterapkan di situ. Oh ternyata yang dimaksud itu tuh begini ya kan gitu kan. Oh ternyata begini begini. Jadi setingkat yang sudah mau itu pasti nanti setelah nanti lulus itu kan bisa membaca. Oh perusahaan ini itu penerapan GCG-nya itu seperti ini. Perusahaan ini GCG-nya masih kayak gini kan gitu. Jadi kalau dilihat kalau mungkin kan ada sih perusahaan-perusahaan yang tidak menerima juga banyak nanti. Nanti kan akan masuk ternyata perusahaannya seperti ini kan GCG-nya nggak dijalankan sehingga terjadi kan misalkan gini, misalkan kayak apa tidak terus terang kan banyak itu misalkan tidak banyak korupsi, banyak penyimpangan, banyak di situ. Itu akan kelihatan loh ternyata bagian pembelian itu banyak yang main nota, ya gitu kan itu pasti kelihatan. Itu kan namanya kan juga namanya apa namanya kelihatan itu kan nggak boleh di GCG itu kan harus apa namanya pertama tadi kan GCG itu nomor satu apa ininya GCG itu kan ada 5 ya kan yang pertama tadi apa Transparansi gak sih, Kak? transparansi ya saya nanya aja transparansi nah salah satu transparansi itu kalau nggak transparan gitu kan ada yang namanya kadang loh di perusahaan itu ada yang main nota ada yang markup itu kan namanya nggak transparan itu ditutup-tutupi laporannya nggak benar nanti perusahaan itu memang begitu jadi sistem tata kelola yang apa yang kita lakukan itu semuanya sudah menyangkut di situ itu di apa di prakteknya itu ada di situ makanya dari semua lini itu harus ada namanya kontrol kontrol di situ jadi
selain nanti ada perencanaan, action sama evaluasi itu ada namanya sistem kontrol. Sistem kontrol lah itu yang akan menjaga itu supaya nanti ini. Jadi nanti ketika nanti akan masuk ke perusahaan, jadi poin-poin yang itu tadi itu otomatis harus diniati dulu. Saya niat, saya harus bekerja dengan baik. Itu niat dulu di sini. Kemudian saya harus menjalankan cara yang benar. Nah, cara yang benar itu adalah salah satu di awal itu begitu. Itulah namanya itu. Kalau di perusahaan namanya JCG, tapi kalau sudah benar nanti akan ada aturan-aturannya. Oh, ternyata begini, begini, begini. Saya akan ikuti aturan. Karena itu ya itulah kira-kira GCG akan segera jalan. Nanti kamu akan dimintain begini, transparansi, akuntabilitas begini, begini gitu. Tapi kalau di perusahaan itu nggak akan didetailkan lagi. Nggak, kamu akuntabilitas ini, kemudian ini dijelas itu enggak, tapi langsung praktek di perusahaan itu. Oh, ternyata ini namanya akuntabilitas ini toh. Oh, yang namanya apa namanya transparansi itu begini toh. Oh, ini tuh yang namanya independen itu begini toh. Begitu itu. Ya nanti dijalani aja sesuai dengan aturan yang ada. Oke, situ. Oke, berarti bakal penting banget ya Pak, kita bakal lebih paham lagi kalau misalkan nanti udah praktek ke dunia kerja ya Pak ya. Iya, nanti begitu langsung praktek aja. Oh, ternyata sama seperti saya dulu. Namanya mesin vakum itu kayak apa ya? Oh, ternyata kayak gini toh gitu kan. Dulu saya juga sama. Begitu waktu saya kuliah menggambar teknik. Oh, menggambar teknik itu kayak apa ya? Ternyata di pabrik itu ada. Oh, gini toh fungsinya untuk ini kan gitu kan. Di situ kira-kira. Nah, kalau misalkan kita bicara lebih luas lagi nih Pak, gimana Ya. sih masih terkait sama pesan dan harapan Bapak nih? Biar praktik GCG ini bisa jadi budaya kita bersama gitu, bukan cuma perusahaan besar sendiri kayak PT Kencana Bintang Terang, tapi juga bisa untuk UMKM yang mungkin baru mau mulai ekspor. Ya kalau gini, kalau kita itu sebenarnya eh, kalau yang usaha yang lain ya, itu kan sebenarnya kan kita kan kalau nggak ngerti kan susah juga ngasih tahu begitu ya di situ ya. Sebenarnya kayak begini-begini itu kan eh, selama mitra-mitra kita yang kita kenal gitu kita bisa ngasih sharing, kita diskusi gitu juga bisa. Jadi kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan yang baru UMKM mau mau menerapkan gini silahkan kita komunikasi apa yang dia nggak ngerti apa yang dia minta saran, minta apa kita akan kasih caranya begini di situ. Tapi kalau untuk semuanya kan kita kalau nggak tahu nggak kenal ya kita ya juga nggak akan bisa ngasih tahu. Tapi kalau ada pihak-pihak yang luar yang mau istilahnya sharing bertanya kita kasih di situ. Pengalaman kita juga sama. Jadi kita dulu kan ketika kita mau melakukan misalkan ada audit BSC lah gitu kan ada temen di situ yang dari Bogor sana dia ada usaha ini kan saya eksportir ya dia di Gula Aren dulu di situ dia juga ada apa mau melaksanakan audit itu dia juga nggak ngerti akhirnya datang ke perusahaan dia bertanya ya kita jawab kita kasih tahu begitu termasuk kalau dia tanya-tanya prinsip-prinsip GCG seperti apa ya akan kita kasih tahu cara apa cara tata kelola yang baik itu maksudnya gimana ruang lingkupnya gimana manfaatnya gimana nanti di situ dan yang jelas untuk GCG itu memang tujuan akhirnya jadi supaya nanti perusahaan itu eh, apa kelangsungannya bisa jangka panjang itu aja di situ supaya nanti perusahaan itu jangka panjang sesuai tujuan awal ada untung dan bisa bermanfaat bagi orang banyak kira-kira gitu. Wah, luar biasa banget ya dari jawabannya. Kita jadi bisa lihat nih bahwa GCG ini tuh bukan cuma relevan buat hari ini, tapi juga nantinya bakal jadi bekal yang penting untuk masa depan bisnis ekspor Indonesia. Betul banget, Zalfa. Mulai dari menghadapi perubahan global, terus juga memberi arahan untuk generasi muda, sampai bisa jadi budaya di UMKM. Semuanya nunjukin kalau GCG ini emang pondasi yang nggak boleh diabaikan ya, teman-teman. Selain itu, dari cerita Pak Manajer kita jadi tahu nih kalau GCG itu tuh bisa membawa dampak besar bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk karyawan dan juga untuk citra Indonesia di dunia internasional. Setuju nggak nih teman-teman? Setuju Setuju dong. banget. Buat Setuju. buat aku pribadi, ini tuh kayak reminder juga kalau misalnya pengelolaan yang baik itu bukan suatu pilihan, tapi keharusan kalau misalnya perusahaan tuh mau berkembang.
Terus menurut aku juga poin pentingnya itu gimana sih kisi gini bisa dijalankan secara konsisten bahkan sampai ke level paling sederhana gitu. Itu yang bikin perusahaan bisa dipercaya dan juga bisa berkembang. Bener banget tuh, apalagi buat kita nih generasi muda nih teman-teman itu dapat motivasi banget nih, apalagi insight baru ya langsung banget dari manajernya. Dan sejak awal kita tuh harus biasain diri juga dengan budaya yang jujur, transparan dan bertanggung jawab. Apalagi nanti kalau misalkan kita amin ya teman-teman jadi manajer, penting banget untuk melakukan transparansi ke karyawan juga gitu. Amin, bener banget tuh Zira. Jadi meskipun Gesi gini kedengarannya formal, tapi implementasinya itu bisa relevan loh teman-teman ke kehidupan sehari-hari, bahkan buat kita semua. Nah, semoga podcast kali ini tuh bisa jadi bekal dan juga inspirasi untuk teman-teman dan jangan lupa untuk selalu dukung bisnis bisnis Indonesia yang berintegritas. Betul. Kami pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dari laut ke dunia.